Aku bukan untukmu, chapter 6. Aku sangat merindukanmu. Andi yang masih belum memiliki kekasih di usianya yang sudah hampir kepala 4, merasa bingung sekaligus juga malu untuk menjawab pertanyaan dari Dion. Sepertinya pertanyaanku terlalu sulit untuk kau jawab, Andi. Padahal itu adalah pertanyaan sederhana, bukan? Dion melirik Andi yang menundukkan wajahnya. Maaf Tuan, saya belum punya kekasih. Pada akhirnya, mau tidak mau Andi menjawab pertanyaan Dion. Ia sudah tak peduli jika seandainya Dion akan mengejeknya. Kenapa? Kau kan sudah mau kepala 4. Apa kau tidak ingin menikah? Atau jangan-jangan? Andi menoleh pada Dion. Jangan-jangan apa, Tuan? Jangan-jangan kau tidak menyukai perempuan, ujar Dion dengan mata yang terbuka lebar. Astaga, itu sungguh pemikiran yang di luar dugaan Andi. Tidak Tuan, saya masih normal, saya masih menyukai perempuan. Mana mungkin saya menyukai sesama batang, Andi menyangkal tuduhan Dion. Lantas, kenapa sampai saat ini kau belum juga punya pendamping? Tanya Dion penasaran pada Andi yang masih senang sendiri. Saya hanya belum kepikiran soal pasangan saja Tuan, saya masih ingin fokus berkarir. Keberadaan wanita hanya mengganggu fokus saya nanti. Dia terbahak mendengar penuturan Andi. Ia pun berkata pada Aspri papanya itu. Itu salah besar Andi. Justru dengan hadirnya wanita dalam hidupmu akan membuatmu semakin bersemangat untuk mengejar karirmu. Karena kau memiliki tujuan, yaitu membahagiakan wanitamu. Dion lalu beranjak dari tempat duduknya, menghampiri Andi kemudian melanjutkan ucapannya. Jadi, aku sarankan kau segera mencari pasangan sebelum kau semakin tua dan tidak ada yang mau padamu. Pria itu menepuk bahu Andi sebanyak 2 kali lalu pergi. Ayo ke meeting room, sudah jam 10, ajaknya, sambil terus berjalan keluar dari ruangan itu. Andi mengambil laptopnya lalu mengekori Dion pergi ke meeting room. Di tempat lain, Sena yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, mulai membuka laptopnya dan melanjutkan pekerjaannya yang sempat terbengkalai karena sakit dan stres, yang membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Di tengah-tengah keseriusannya, ponselnya berdering. Sena meraih benda pipih itu dan mengecek pesan yang masuk. Dan ternyata itu adalah pesan dari showroom yang mengingatkan tanggal jatuh tempo cicilannya, yang akan jatuh 2 hari lagi. Sena menghela napasnya sambil memijat pelipisnya. Ia lalu membuka aplikasi M-Banking di ponselnya untuk melihat sisa saldo yang ia punya. Sejenak, Sena terdiam menghitung-hitung semua keperluannya. Astaga, ini tidak akan cukup, aku harus mencari uang kemana? Sena mulai bingung dengan keuangannya yang semakin menipis. Sedangkan ia sedang membutuhkan banyak uang untuk membayar cicilan, membayar kontrakan, kebutuhannya sehari-hari yang sudah pasti membengkak karena ia harus membeli obat dan makanan yang bergizi. Apa aku jual laptop dan ponselku saja ya, gumamnya. Ia lalu menghubungi temannya untuk mencoba menawarkan laptop dan juga ponselnya, tanpa berpikir ulang karena keadaan yang sudah mendesak. Halo Sen, tidak biasanya kau telepon pagi-pagi, ada apa? Tanya Rani dari seberang telepon. Ran, aku butuh uang, aku mau jual laptop dan ponselku, siapa tahu kau membutuhkannya, tutur Sena. Ya, kebetulan aku baru saja bayar cicilan ibu, aku juga lagi gak butuh laptop dan ponsel. Sorry ya Sen, bukannya aku tidak mau membantu, sasal Rani. Iya, tidak apa-apa Ran, aku akan coba menawarkan pada yang lain. Coba kau kirimkan foto laptop dan ponselmu beserta spesifikasinya. Nanti aku akan coba tawarkan pada teman-teman kerjaku. Siapa tahu ada yang lagi butuh. Baiklah, nanti aku kirimkan. Terima kasih ya Ran. Iya, hanya itu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Berdoa saja semoga laptop dan ponselmu bisa terjual, kata Rani. Iya, semoga saja. Ya sudah, aku tutup teleponnya sekali lagi. Terima kasih ya Ran. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mengakhiri panggilan, Sena bergegas memotret laptop dan juga ponselnya. Tak lupa spesifikasi kedua benda itu dan langsung ia kirimkan pada Rani, sesuai permintaan temannya itu. Sena juga mencoba menawarkan pada saudara dan teman-teman penulisnya. Namun sayang, tidak ada satupun dari mereka yang berminat dengan barang yang ditawarkan oleh Sena. Tak ada yang berminat dengan barang-barang yang ditawarkannya. Sena mencoba memposting barang-barang itu di akun jual beli salah satu media sosial. Sambil menunggu, Sena sambil melanjutkan kembali pekerjaannya meskipun ia sedikit sulit untuk berkonsentrasi. Karena pikirannya yang kacau memikirkan keuangan dan tagihan cicilan motor sang adik.
Waktu berlalu dan perut Sena sudah mulai merasa lapar. Wanita itu pun menunda pekerjaannya sejenak untuk membeli makanan. Namun saat ia melihat dompetnya, uangnya tak cukup untuk membeli makanan. Sena pun memutuskan pergi ke minimarket untuk mengambil uang tunai terlebih dahulu. Kebetulan, jarak dari rumah kontrakannya ke minimarket tidak terlalu jauh, sehingga tidak butuh waktu lama untuk Sena sampai di sana. Sebelum mengambil uang, Sena berbelanja terlebih dahulu membeli sedikit cemilan untuk lembur nanti, dan kebutuhan lainnya yang sudah habis. Sebuah mobil SUV berwarna hitam terlihat memasuki area parkir minimarket di mana Sena sedang berbelanja, dan rupanya itu adalah Dion. Dengan langkah tegasnya, Dion melangkah memasuki minimarket. Ia langsung pergi ke lemari pendingin dan mengambil satu botol minuman dingin dari dalam sana. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Dion bergegas menuju ke kasir untuk membayar. Namun sebelum ia sampai di antrian kasir, Dion tak sengaja melihat Sena yang sedang berbelanja. Pria itu tersenyum, lalu membawa langkahnya menghampiri Sena. Awalnya, Sena tidak menyadari keberadaan Dion yang berdiri di sebelahnya, karena ia sibuk memilih barang belanjaan. Namun setelah Dion memanggil namanya, Sena pun menoleh. Sena? Dion, kau di sini juga? Sena sedikit mengerutkan keningnya seraya tersenyum pada pria tampan itu. Iya, aku kehausan, jadi aku mampir ke sini, katanya. Dan sepertinya aku sedang beruntung hari ini, karena aku bisa bertemu denganmu di sini. Lanjutnya secara tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi putihnya. Sena terkekeh mendengar ucapan dari sahabat mantannya itu. Kok ini bisa aja? Ngomong-ngomong, sudah lama juga ya kita tidak bertemu. Kau pasti sangat sibuk mengurus restomu, ujar Sena. Iya, kau benar. Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Apa kau merindukanku, Sena? Dion mulai menggoda Sena. Tidak, jawab Sena sambil menggeleng dengan raut wajah yang terlihat datar. Memangnya apa yang harus aku rindukan darimu? Mendapat tanggapan seperti itu dari Sena tidak membuat Dion berkecil hati. Ia justru kembali menggoda wanita cantik yang baru saja diputuskan oleh sahabatnya itu. Oh, begitu ya? Padahal aku sangat merindukanmu. Dion menunjukkan wajah sedihnya pada Sena. Sena terdiam, namun beberapa detik kemudian Sena tertawa mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Dion. Ia lalu berkata, "Kau merindukanku?" Sungguh lucu sekali Tuan Dion. Terima kasih hiburannya. Sena tersenyum dengan senyuman yang dipaksakan. Ya, kau pasti hanya merindukan menjahiliku kan? Dasar menyebalkan, imbu Sena seraya mengerucutkan bibir mungilnya.